Halo semua, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa sekarang itu banyak banget bisnis yang mendadak jadi hijau atau peduli sama lingkungan? Jawabannya itu bukan karena itu diikutin sama tren yang sekarang, tapi karena kita itu lagi menghadapi masalah global yang sangat mendesak. Perubahan iklim yang makin parah, degradasi lingkungan yang terus meningkat, sampai pembangunan yang tidak berkelanjutan, itu membuat kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial yang sangat luar biasa. Masalah-masalah ini yang bisa memicu munculnya revolusi bisnis baru. Nah, yaitu kewirausahaan hijau atau yang biasa kita sebut green entrepreneurship. Kita tuh lagi bergerak dari model bisnis yang cuman memburu profit, itu nggak cuma memburu profit, tapi yang juga berkelanjutan dengan fokus lingkungan, sosial, dan target pembangunan global atau SDGs bagian kedua, di mana kekuatan individu sebagai motor utama. Tapi sebenarnya apa sih yang ngebuat bisnis hijau itu bisa berjalan? Kalau secara mendasar, perubahan ini dimulai dari faktor individu. Riset menunjukkan bahwasannya inovasi pribadi adalah pendorong yang paling kuat. Kewirausahaan hijau lahir karena adanya orang-orang yang sadar akan kondisi bumi dan memiliki ide-ide segar. Mereka memiliki kepedulian lingkungan yang bersifat altruistik atau tulus, serta menguasai teknologi untuk menciptakan solusi. Jadi kuncinya ada pada niat, psikologi, dan inovasi dari masing-masing orang. Nah, singkatnya, orang berubah karena mereka sadar dan punya solusi di kepala mereka. Ada tantangan sistem di berbagai negara, tapi nggak selamanya niat baik itu ternyata cukup. Berdasarkan studi yang dilakukan dari tahun 2008 sampai 2020, kita bisa melihat bahwa setiap wilayah di dunia punya tantangan yang berbeda-beda dalam mengembangkan bisnis hijau. Di Eropa, misalnya, faktor pendorong utamanya itu kinerja keuangan dan insentif dari pemerintah. Di sana, pembiayaan dan modal itu hal yang sangat krusial. Sementara di Tiongkok, ceritanya berbeda. Mereka sangat bergantung pada kapasitas inovasi sebagai jembatan menuju kesuksesan bisnis. Lain lagi dengan di Eropa Timur, di mana dinamika masa lalu atau jalur sejarah masih sangat menentukan bagaimana regulasi dan ekonomi mereka itu berjalan saat ini. Artinya apa? Kewirausahaan hijau itu nggak cuma berdiri sendiri, karena semangat dari satu orang aja. Itu butuh dukungan sistem sosial dan kebijakan pemerintah yang kuat. Nah, kalau kita gabung semuanya, keberhasilan bisnis hijau itu harus datang dari dua sisi. Yang pertama itu dari sisi mikro atau organisasi, di mana perusahaan itu memikirkan bagaimana cara mengelola keuangan, mengasah keahlian wirausaha, dan menetapkan orientasi bisnisnya. Kedua, dari sisi makro atau lingkungan eksternal, kita tuh melihat bagaimana regulasi negara, tingkat pembangunan, dan perlindungan ekonomi itu mendukung bisnis. Dukungan kritis seperti akses pembiayaan, insentif pajak, dan transfer praktik bisnis yang baik itu jadi jembatan supaya inovasi individu nggak berhenti di tengah jalan. Nah, pada akhirnya, ketika semangat individu dan kekuatan sistem itu bersatu, dampaknya bakalan luar biasa. Kita bukan cuma bicara soal uang, tapi soal mengurangi dampak perubahan iklim, menghapus kemiskinan, dan ketimpangan. Serta kita juga menciptakan inovasi berkelanjutan yang bisa dinikmati generasi mendatang. Jadi, kewirausahaan hijau adalah transformasi total menuju masa depan global yang lebih baik dari kita, mulai dari diri sendiri. Tapi jangan lupa untuk terus menuntut sistem yang lebih mendukung bumi kita juga harus tetap mengikuti sistem yang ada. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah mendengarkan.